Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalmiati dengan stambuk D1A1 18078, jurusan Agribisnis Universitas Halu Oleo. Ya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan pertanian mulai zaman prasejarah sampai kemerdekaan. Di sini kita memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi pertanian, yang kedua pertanian dalam arti sempit dan luas, yang ketiga sejarah perkembangan pertanian. Sejarah perkembangan pertanian di sini dibagi lagi menjadi 2. Sejarah perkembangan pertanian dunia dan sejarah perkembangan pertanian di Indonesia. Definisi pertanian. Definisi pertanian menurut para ahli. Menurut Van Arseten tahun 1953, pertanian merupakan kegiatan manusia yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja untuk menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakan tumbuhan dan hewan tersebut. Menurut Moser 1966, pertanian merupakan bentuk produksi yang khas didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, di mana kegiatan produksi merupakan bisnis sehingga pengeluaran dan pendapatan mempunyai arti yang sangat penting. Menurut Sri Setiadi Harjadi 1975, pertanian adalah usaha untuk mencapai hasil yang maksimum dengan mengelola faktor tanaman dan lingkungan. Pertanian dalam arti sempit dan luas. Pertanian dalam arti sempit yaitu pertanian yang diartikan sebagai suatu budidaya tanaman ke dalam suatu lahan untuk mencangkupi kebutuhan manusia. Menurut Moser 1966, tuturnya campur tangan manusia dalam perkembangan tanaman atau hewan agar dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupan keluarga dan masyarakat. Pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas diartikan sebagai semua yang mencakup kegiatan pengelolaan pertanian seperti tanaman pangan dan hortikultural, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sejarah perkembangan pertanian. Pada zaman purba, sejarah perkembangan pertanian secara relatif merupakan inovasi yang belum lama berselang bila dibanding dengan sejarah manusia. Karena manusia semula dalam masa yang lama hanya bertindak sebagai pengumpul makanan dengan mengandalkan insting purbais. Zaman Neolitik, produksi pangan yang pertama dengan penanaman dan pembudidayaan yang sesungguhnya baru terjadi pada 7.000 sampai 10.000 tahun yang silam. Pengembangan tanaman. Pengembangan tanaman ini dicapai dengan 2 cara yang berbeda. Yang pertama, penjinakan atau
domestication, membawa beberapa spesies liar ke dalam budidaya atau pengelolaan. Yang kedua, seleksi atau selection, penangkaran yang berbeda-beda dari spesies tersebut. Sejarah pertanian. Menurut bukti-bukti arkeologi, tercatat 7.000 sampai 8.000 tahun berselang, peninggalan sejarah didapatkan pada dataran-dataran tinggi yang terairi secara baik dan sungai-sungai Indus, Tigris, Eufrat, dan Nil. Peristiwa yang mendahulinya tentu berlangsung ribuan tahun sebelum itu. Pertanian telah dikenal oleh masyarakat sejak kebudayaan batu muda atau Neolitikum, Perunggu, dan Megalitikum. Secara umum dapat dikatakan bahwa pertanian bermula sebagai dampak perubahan iklim dunia dan adaptasi oleh tanaman terhadap perubahan ini. Masyarakat Asia Tenggara telah mengenal budidaya padi sawah paling tidak pada saat 300 tahun sebelum Masehi, dan Jepang serta Korea sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Ketika pertanian datang pada dunia lama, Asia, Afrika, dan Eropa, gerakan mengarah ke lembah sungai, di mana dua bahaya yang sama, yaitu kekeringan dan kebanjiran, harus diatasi. Perubahan raksasa dipercepat dengan inovasi yang diperlukan untuk irigasi dan budidaya tanaman serealia. Tanaman serealia di sini yaitu tanaman biji-bijian, yaitu tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau burirnya sebagai sumber karbohidrat. Kemajuan di bidang pertanian kuno. Kebudayaan kuno dari Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Asiria, Kaldea telah merangsang perkembangan pertanian yang lebih kompleks dengan penggunaan teras-teras dan saluran irigasi. Reruntuhan menunjukkan sisa teras-teras, taman-taman, dan kebun-kebun yang beririgasi. 4.000 tahun yang lalu, saluran irigasi dari bata dengan sambungan beraspal membantu mengairi area seluas 10.000 mil persegi, tetap ditanami untuk memberi pangan penduduknya. Pada tahun 700 sebelum Masehi sudah dikenal 900 tanaman. Mesir kuno mengembangkan sistem drainase dan irigasi yang efektif, serta mengembangkan alat pengolahan tanah berupa baja kuno yang ditarik oleh tenaga manusia, dan juga mengembangkan arit sebagai alat pemotong pada saat panen, serta teknologi penyimpanan dan pengolahan pangan termasuk fermentasi, pembuatan acar, pengeringan, pengasapan, dan pemberian garam. Suatu kemajuan yang lebih merangsang berkembangnya budidaya beragam komoditas pangan. Yunani. 2 buah tulisan terkenal, History of Plants dan Cause of Plants, dari Deopratus, murid Aristoteles, mempengaruhi ilmu
Botania hingga abad 17. Tulisan tersebut mencangkup morfologi, klasifikasi, pembiakan dengan biji dan secara vegetatif, geografi tumbuhan, kehutanan, hortikultur, farmakologi, hama, bau dan rasa tanaman. Romawi. Praktik pertanian Romawi dibukukan dengan baik. Tulisan mengenai pertanian adalah De Agricultural karangan Marcus Porcius Cato 234 sampai 234 sampai 149 sebelum Masehi, yang menulis aspek-aspek praktis dari pengelolaan tanaman dan ternak. Dalam kebudayaan Romawi telah berkembang teknik penyambungan, grafting dan budding, penggunaan pupuk kandang, pengembalian kesuburan tanah, penyimpanan dingin untuk buah-buahan, dan rumah kaca dari mika untuk menanam sayuran pada musim dingin. Tiga tahap perkembangan pertanian berdasarkan tingkat kemajuan dan tujuan pengelolaan sektor pertanian. Yang pertama, pertanian tradisional yang dicirikan dengan tingkat produktivitas sektor pertanian yang rendah. Kedua, komersialisasi produk pertanian mulai dilakukan, tetapi penggunaan teknologi dan modal relatif masih rendah. Tiga, pelayanan pasar komersial, penggunaan teknologi serta modal yang tinggi dan mempunyai produktivitas yang tinggi pula. Sejarah perkembangan pertanian di Indonesia. Pada zaman kerajaan, bertani adalah kehidupan pokok rakyat dan pemerintah memperoleh sumber penerimaannya semata-mata dari pertanian. Penerimaan negara terutama terdiri atas pembayaran in natura dan jasa-jasa tenaga kerja penggarap tanah. Ini berarti bahwa sebagai kaula, petani harus menyisihkan sebagian hasil panen dan waktunya bagi keperluan raja, kerajaan dan atasan. Pembayaran ini sebagai bukti bahwa mereka sebagai kaula atau warga negara dari suatu negara dan dianggap sebagai imbalan untuk perlindungan pemerintah dari serangan musuh atau gangguan keamanan lainnya. Dalam mengerjakan tanah, petani mempergunakan peralatan sederhana berupa pacul, bajak, garuk, dan parang yang dibuat masyarakat setempat. Sifat-sifat kelembanan dan apatisme petani Indonesia rupanya sudah mulai terbentuk pada zaman feodalisme abad ke-16 dan 17. Sebelum Belanda datang di Indonesia, penekanan terhadap petani dan kehidupan petani ternyata bukan hal yang baru. Secara teoritis, apabila di dalam suatu negara pertanian hampir merupakan satu-satunya sektor yang rakyatnya menggantungkan hidupnya, hanya di sanalah negara menggantungkan sumber pendapatannya. Pada zaman kolonial Belanda, pembahasan mengenai pertanian secara lebih rinci dapat dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, zaman VOC mulai 1600 sampai 1800.
zaman kekacauan dan ketidakpastian, mulai dari 1800 sampai 1830 atau masa sewa tanah. 3. Zaman tanam paksa, mulai dari 1830 sampai 1850. Zaman peralihan ke liberalisme, mulai 1850 sampai 1870. Zaman liberalisme, mulai 1870 sampai 1900. 6. Zaman politik etik, mulai 1900 sampai 1930. 7. Zaman depresi dan perang, mulai dari 1930 sampai 1945. Tujuan utama kebijaksanaan pembangunan pertanian pada zaman kolonial adalah: 1. Memberikan pemasukan yang lebih besar kepada kas penjajah di atas pengeluaran bagi biaya pemerintahan kolonial. 2. Mendatangkan uang paling cepat dan paling banyak bagi kas pemerintah jajahan dibanding dengan tanam sukarela. 3. Sistem ini dapat dikatakan netral dibanding dengan kebijaksanaan sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles pada periode pemerintahannya 1811 sampai 1816. A. Sistem sewa tanah. Pemerintah sebagai pemilik tanah dan petani sebagai penyewa tanah menyebabkan petani diwajibkan membayar pajak bumi sebesar 2/5 dari hasil tanah garapannya. Pada saat Du Bois berkuasa 1826 sampai 1830 menerapkan kebijaksanaan yang cenderung menyertakan modal dan ekstensifikasi, yakni memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha Eropa untuk menanamkan modalnya guna meningkatkan produksi ekspor yang didasari oleh kenyataan kondisi masyarakat Jawa saat itu yang telah miskin. Untuk menghasilkan tanaman ekspor, menghilangkan tanah-tanah komunal menjadi tanah milik perseorangan dan membuka peluang penanaman modal secara besar-besaran melalui perluasan tanah yang belum dibuka oleh penguasa Eropa menjadi pertanian besar. Dampak dari penerapan kebijaksanaan sistem sewa tanah. 1. Petani-petani tuna wisma di desa-desa yang padat penduduknya dengan mudah dikerut menjadi buruh di pertanian. B. Sistem tanam paksa. Kerja paksa merupakan alternatif yang paling murah untuk mengurangi biaya produksi pabrik-pabrik gula. Untuk itu, rakyat dipaksa dan dikerahkan secara besar-besaran untuk bekerja dari awal penanaman sampai ke proses produksi di pabrik-pabrik. Petani yang pada mulanya mempunyai kebebasan untuk menanam dan bekerja di tanahnya sendiri terpaksa harus bekerja sesuai dengan aturan kolonial yang terawasi dengan ketat. Pemerintahan Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa yang merupakan pemulihan eksploitasi seperti halnya penyerahan wajib yang pernah dilaksanakan oleh VOC.
penerapan kembali teori domain Raffles bahwa tanah adalah milik raja atau pemerintah. Para kepala desa diharuskan menyewa tanah kepada pemerintah, namun tidak lagi membayar pajak bumi atau land rent sebesar 2/5 dari hasil, tetapi diwajibkan menyediakan 1/5 dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang telah ditentukan, seperti kopi, gula, teh, tembakau, dan nilai yang merupakan komoditas yang dari penanaman sampai ke pengolahannya di pabrik-pabrik sangat berpengaruh bagi kehidupan petani. Kebijakan tanam paksa mengatur bahwa kegagalan tanaman akan ditanggung. C. Zaman liberal. Gerakan liberal di Eropa menjala ke Indonesia pada pertengahan abad ke-19. Berdasarkan Undang-Undang Agraria 1870, di Indonesia dibuka modal swasta dari Belanda, Inggris, dan modal-modal swasta lain dari Eropa. Diberlakukan sistem hak tanah atau hak erfpacht, yaitu hak penguasaan tanah selama 75 tahun dengan kemungkinan diwariskan dan diperpanjang. Manfaat terbesar sistem ini adalah untuk pengusaha tanaman tahunan seperti teh, coklat, dan kinam, baik di Jawa maupun luar Jawa. Berkembang perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit yang mendatangkan kulit kontrak dari Cina dan Jawa. Awal mula involusi pertanian menurut Clifton Geertz. 1. Terikat kontrak proletariat. 2. Muncul poinal sentai atau sistem kontrak kerja yang ancaman hukum atas pelanggarannya sangat berat. 3. Permulaan dari sistem yang dianggap menjadi sumber kemunduran petani Jawa. Petani diperkenalkan dengan sistem kapitalisme, tetapi tidak diperbolehkan menjadi kapitalis sendiri. D. Era abad ke-20. Pada tahun 1904, Kerajaan Belanda memutuskan untuk membina pertanian rakyat sebagai prioritas utama. 1905, pendirian Departemen Pertanian Hindia Belanda merupakan awal perbaikan kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultural. 1908, pemerintah kolonial mengangkat para penasihat pertanian. 1910, pembentukan Dinas Penyuluhan Pertanian yang diikuti dengan adanya kegiatan penyuluhan berupa pengenalan varietas-varietas baru, padi, dan tanaman lainnya tahun 1908. 1916, organisasi pengatur penyebaran benih dibentuk. Pendirian kebun-kebun benih semakin digalakkan sejak dibentuknya seksi kebun-kebun seleksi dan benih di bagian pertanian. Departemen Pertanian tahun 1920, kebun-kebun benih tersebut diantaranya kebun bibit kentang di Tosari, kebun benih
Krotalaria di Yogyakarta 1924, kebun benih padi di Kawang, kebun benih sayuran di Pacet, dan kebun bibit buah-buahan di Pasuruan. Di zaman penjajahan Jepang, pembangunan pertanian kurang mendapat perhatian karena pemerintah disibukkan oleh situasi peperangan. Dilaporkan bahwa penyuluhan tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi penurunan produksi beras 32%, kedelai 60%, dan jagung 56%. Di zaman merdeka, pembangunan pertanian dapat ditelusuri berdasarkan periodisasi sejak Prapelita 1945 sampai 1969. Dilanjutkan di setiap pelita sejak pelita 1 sampai dengan pertengahan pelita 6 di bawah Kabinet Reformasi 1998 sampai 1999 hingga di bawah Kabinet Gotong Royong. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.